Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekri Gunawan, unit kerja SDN 1 Karangsari, Kecamatan Lewigoong, Kabupaten Garut. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan sedikit refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran dan pendidikan adalah hal yang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pengajaran merupakan proses memberikan ilmu dan faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki seorang anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang anggota masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan dan pengajaran merupakan upaya kesiapan dan ketersediaan untuk kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ki Hajar Dewantara sendiri berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kuncinya adalah melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Lantas, apa yang menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang dilakukan pada saat ini? Berbicara tentang transformasi pendidikan, landasan filosofis Ki Hajar Dewantara tentang perubahan tertuang dalam beberapa hal. Yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan pun terbagi menjadi dua. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat alam merupakan tempat di mana masyarakat itu tinggal. Sangat jelas sekali apabila masyarakat yang tinggal di pegunungan akan berbeda dengan masyarakat yang ada di daerah pantai. Atau masyarakat yang hidup di 2 musim akan berbeda dengan masyarakat yang hidup di 4 musim. Kodrat zaman berarti bahwa sekalipun kondisi alamnya sama, namun tidak akan pernah sama dari waktu ke waktu. Artinya akan ada selalu perubahan-perubahan. Dan perubahan yang terjadi saat ini adalah kita harus mampu untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Yang berikutnya adalah prinsip melakukan perubahan. Ada 3 prinsip dalam melakukan perubahan, yaitu 1. Kontinuitas, 2. Konvergensi, dan 3. Konsentris. Dalam melakukan perubahan, harus ada dialog kritis dengan sejarah, di mana kita siap menghadapi perubahan, tetapi kita tetap tidak kehilangan identitas diri. Jadi nilai esensinya sebagai ciri khas suatu bangsa harus tetap ada. Ya. Yang berikutnya konvergensi. Konvergensi di sini lebih menekankan kepada memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana memanusiakan manusia. Maka dalam melakukan perubahan, prinsip konvergensi ini jangan sampai dihilangkan, tetapi harus menjadi prioritas karena memanusiakan manusia merupakan hal yang paling mendasar. Prinsip perubahan yang berikutnya adalah konsentris. Konsentris di sini mengandung makna bahwa kita menghargai perbedaan dalam keanekaragaman. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Maksud dari pendidikan menghamba pada anak adalah suatu keharusan memandang anak penuh dengan rasa hormat dan berorientasi penuh kepada peserta didik. Dan tugas seorang pendidik adalah menuntun, membimbing, dan mengarahkan sehingga anak bisa mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Dari beberapa pemaparan yang telah disampaikan, yang menjadi jiwa pendidikan terhimpun dalam semboyan ing ngarso sumtulodo, ing madia mangunkarso tutpuri handayani. Di depan kita memberikan teladan, di tengah kita memberikan semangat, dan di belakang kita memberikan dorongan. Demikian refleksi singkat
tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.